Sya'ban, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, kenapa Sya'ban diperlihatkan oleh Allah ketika sakaratul maut tempatnya surga. Alhamdulillah wa syukurillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali khatib mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Tidak ada satupun kita, siapapun dia, yang mampu menghitung nikmat Allah. Oleh karena itu, makin baiklah kita, makin baguslah kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Bertambah umur, bertambah amal kebaikan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam khutbah kali ini materi kita adalah menjelang sakaratul maut. Tidak ada satupun kita yang tidak akan menjalani sakaratul maut. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu kisah yang kita ambil, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Rasul yang ini tidak terkenal, tidak seperti sahabat-sahabat Rasul yang sangat-sangat terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi sahabat Rasulullah ini ketika sakaratul maut dinampakkan oleh Allah surga tempatnya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, siapakah dia? Itulah dia sahabat Rasul yang bernama Sya'ban. Sya'ban, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, kenapa Sya'ban diperlihatkan oleh Allah
ketika sakaratul maut tempatnya surga. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sya'ban ini bukan orang hebat, sama seperti kita. Tapi apa yang dilakukannya? Ternyata Sya'ban ini kebiasaannya yang selalu dilakukannya, dia selalu sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah di Madinah, Masjid Nabawi. Sya'ban rumahnya tidak dekat dengan Masjid Nabawi, bahkan lebih dekat rumah Rasulullah di Masjid Nabawi. Menempuh perjalanan lebih kurang 3 jam perjalanan yang ditempuh oleh Sya'ban dari rumahnya menuju Masjid Nabawi Madinah. Tapi Sya'banlah orang yang pertama kali datang ke Masjid Nabawi menantikan sholat subuh berjamaah. Itulah yang dilakukan oleh Sya'ban. Tiap hari subuh berjamaah. Suatu saat Sya'ban tidak datang sholat subuh. Lalu sahabat yang lain sudah datang, Rasulullah pun datang. Lalu ditanya oleh Rasul, ada nampak Sya'ban? Belum ya Rasul. Biasanya Sya'ban duluan. Sya'ban kebiasaannya dia sholat subuh dan duduknya di pinggir. Tidak nampak Sya'ban. Mana Sya'ban? Belum datang ya Rasul. Waktu subuh pun mulai, azan subuh berkumandang. Selesai azan subuh, ditanya lagi oleh Rasul, udah datangkah Sya'ban? Belum ya Rasul. Kita tunda dulu sholat subuh sampai Sya'ban datang. Mana tahu di jalan. Akhirnya ditundalah sholat subuh dengan sampai tidak waktu menghilangkan waktu sholat subuh. Menunggu akhirnya kata Rasul, mari kita sholat subuh, nanti kita kehabisan waktu sholat subuh. Ternyata Sya'ban pun belum datang. Sholat subuh dimulai, selesai sholat subuh kembali Rasulullah menatap jamaah, adakah Sya'ban? Ternyata Sya'ban pun tidak datang. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, adakah yang tahu rumah Sya'ban? Saya ya Rasul. Di mana rumah Sya'ban? Ya Rasulullah, cukup jauh, 3 jam kita menempuh perjalanan. Mari kita berangkat. Akhirnya Rasulullah beserta sahabat yang lain, jamaah sholat subuh, berangkatlah menuju rumah Sya'ban. Sampailah ke rumah Sya'ban. Ternyata di rumah Sya'ban ada seorang wanita, itu adalah istri Sya'ban. Ditanya oleh Rasulullah, singkat cerita, mana Sya'ban? Tetesan air mata yang berlinang oleh istri Sya'ban. Apa yang terjadi? Istri Sya'ban mengatakan, ya Rasulullah, suamiku Sya'ban meninggal dunia. Ternyata Sya'ban meninggal dunia. Semalam subuh ada, subuh besok dia tidak datang, ternyata meninggal dunia.
Tidak seperti kita informasi yang sekarang ini cepat. Masa Rasul belum ada semua alat teknologi. Di mana makamnya? Akhirnya Rasulullah dan sahabat pergi ke kuburannya, berdoalah di makamnya. Setelah itu Rasulullah pamit mau pulang. Ternyata istri Sa'ban mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku Sa'ban ketika sakaratul maut ada ucapannya ya Rasul. Ada ucapan dari lisannya yang saya tidak mengetahui ya Rasulullah. Apa maksud dari ucapannya?" Ditanya oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Sa'ban? "Ya Rasulullah, Sa'ban mengatakan ada 3 kalimat, ada 3 kata dari mulutnya. Yang pertama, Sa'ban ketika sakaratul maut menghembuskan napas terakhirnya, dia mengatakan, kenapa tidak terlalu jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semua?" 3 kalimat inilah ya Rasulullah yang diungkapkan oleh Sa'ban. Kenapa tidak terlalu jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Rasulullah tersenyum. Subhanallah. Apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan dengan senyumnya, "Wahai istri Sa'ban, ternyata Sa'ban menghadapi sakaratul maut. Dari apa yang ia katakan itu dinampakkan oleh Allah apa yang dia kerjakan semasa hidupnya." Sehingga Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 22, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi khaflatin min haza fakashafna anka khita'aka fabasurukal yawma hadid." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ditunjukkan oleh Allah sakaratul maut, apa yang kita lakukan di dunia ini. Kenapa tidak terlalu jauh apa yang ditunjukkan kepada Sa'ban? Ternyata yang dilakukan Sa'ban, perjalanan dari rumah menuju Masjid Nabawi, 3 jam perjalanan tiap subuh berjamaah, dinampakkan oleh Allah perjalanan Sa'ban ketika sakaratul maut. Ditunjukkan Allah ternyata tempatnya surga. Lalu Sa'ban mengatakan dalam mulutnya, lidahnya, kenapa tidak terlalu jauh? Subhanallah, ternyata makin jauh pahalanya. Subhanallah. Tapi paling tidak bagi kita Bapak, terus berbuat baik, lakukan perbuatan yang terbaik. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ternyata ditunjukkan oleh Allah perbuatan Sa'ban. Suatu hari Sa'ban dalam perjalanannya menuju Masjid Nabawi di waktu subuh hari, hujan. Sa'ban berangkat menuju Masjid Nabawi memakai 2 baju. Satu baju yang dipakai, yang di dalam oleh Sa'ban itu adalah baju baru. Yang kedua dipakainya istilah kita mantel. Itu baju lama, supaya nanti sampai Masjid Nabawi baju pertama dibuka, dipakailah baju yang baru. Yang kedua, ternyata di dalam perjalanan Sa'ban melihat ada orang tua yang lagi kedinginan. Ringan langkah Sa'ban, ringan tangan Sa'ban. Kedinginan orang tua tadi, dibukanya baju Sa'ban, baju yang pertama, baju lama, diberikanlah kepada orang tua ini tadi. Berangkatlah mereka ke Masjid Nabawi bersama, ditunjukkan Allah, sedangkan baju yang lama surga bagiannya, apalagi baju baru. Subhanallah. Tingkatkan berbuat baik.
Yang ketiga, kenapa tidak semua? Ternyata ditunjukkan Allah, dibukakan Allah mata Sa'ban. Dalam kehidupan Sa'ban di dunia, pernah Sa'ban lagi duduk sarapan pagi dengan istrinya, sepotong roti. Tiba-tiba datanglah pengemis, orang minta-minta roti tersebut. Akhirnya Sa'ban dengan ringan tangan, dengan kebaikan Sa'ban kelakuannya, roti yang satu tadi dibelah oleh Sa'ban menjadi dua. Satu untuk Sa'ban, satu untuk yang meminta-minta. Ditunjukkan Allah. Kenapalah tak semua ku kasih, setengah saja ku kasih? Subhanallah, surga tempatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bertambah umur, tambah usia, ayo terus berbuat baik, jangan bosan. Yang belum ngaji ikut ngaji, yang belum wirid ikut wirid, yang belum ikut sosial, jangan sombong. Lakukanlah hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Hablum minallah sudah kita lakukan, tingkatkan hubungan kita hablum minan nas. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan, perlakuan, perbuatan yang kita lakukan dalam dunia ini, di saat-saat sakaratul maut ditunjukkan Allah tempat kita masing-masing, surga jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan, melindungi kita semua dan memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Demikianlah khutbah yang singkat ini, insyaallah memberikan semangat bagi kita untuk kita terus berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.